Mama Marta, tadi potong ada omong. Kalau Marta son pulang, Pasti pulang, Bapak. pasti pulang. Pasti pulang. Om Habel telepon bilang sedikit dong sampai. Marta? Iya. Donala rumah lo lewa marewi nanggara maladaka do fadinggara teta lo le kata lo le neo le kara do sila. Seperti yang Mama sudah pernah bilang, sebagai laki-laki yang terlahir dari kelamin yang berdarah, Marta, kita minta maaf. Marta. Beta Susan Tom, Tio ini pulang dari Malaysia dia sudah begitu. Al setuju kalau bisa Nana rantai. Dan rantai dia bawa hanya sementara waktu. Marta, apa kabar? Damar Marta hamil. Anak kurang ajar nih. Anak kurang ajar. Apa dia kurang ajar. Penjahat kelamin. Anjing saya bisa ke skala serigala. Karena sama-sama anjing toh? Kalau ini kejadian memang pernah terjadi dan Sone akan terulang lagi. Nene da seli day, seli leo nene da seli day, te simbote narandu day. Perkenalkan, nama saya Puji Tarul Sempiani, saya Devin. Pada kali ini kami akan membahas dan mereview sebuah film yang berjudul Woman from Rhode Island yang dirilis pada tahun 2023. Yang film ini mengisahkan tentang beberapa wanita, 4 wanita yang bekerja ke luar negeri, ke Malaysia sebagai imigran tenaga kerja dari NTT. Dan sekarang kita akan masuk langsung ke filmnya. Film Woman from Rhode Island yang dirilis tahun 2023 disutradarai oleh Joko Anwar ini mengangkat kisah nyata tentang perempuan dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban perdagangan manusia. Film ini mengikuti perjalanan 4 perempuan, yaitu Ine, Mary, Yanti, dan Wulan, yang direkrut dengan janji pekerjaan di luar negeri namun malah terjebak dalam eksploitasi seksual di Malaysia. Nah, untuk film ini awalnya ini dimulai dengan adegan tokoh namanya itu Marta dan keluarganya di Pulau Rote. Pulau Rote ini seperti yang difilmkan tuh merupakan sebuah daerah nih yang indah gitu, yang bagus. Tapi daerah ini saat pendapatan ekonomi itu sangat susah. Jadi dari sinilah awalnya kenapa Marta ini mulai jadi imigran dan kerja ke Malaysia. Karena kan di sana tuh kesempatan kerja tuh yang pertama kesempatan kerja itu terbatas. Yang kedua tuh Marta nih mau membantu orang tua sama mencari masa depan yang lebih baik untuk dia sendiri juga. Dan kemudian adanya desakan ekonomi yang jadinya titik awal yang menjadi motivasi utama untuk merantau. Ya jadi ya intinya ini mulai itu karena ada kesulitan ekonomi. Jadi makanya mereka tuh mulai menjadi imigran dan menjadi pekerja TKI ke Malaysia gitu. Nah, Marta ini direkrut oleh calo yang menjadikan pekerjaannya di Malaysia gitu, buat dia TKI di Malaysia. Nah, tapi proses keberangkatannya ini tidak sepenuhnya legal, alias tidak resmi gitu. Nah, ia berangkat dengan harapan memperoleh mobilitas sosial, tapi malah harapan ini menjadi titik awal kerentanannya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan alur ini sudah masuk ke saat Marta ini bekerja. Jadi pengalaman bekerjanya itu bisa dibilang penuh kekerasan sih, karena kan dia ini bisa dibilang disiksa, entah itu dalam bentuk fisik maupun
mental. Jadi dianya habis-habisan disiksa. Nah, beberapa kekerasannya tuh yang pertama tuh ada eksploitasi kerja, yang itu jam kerja panjang sama kondisi yang buruk. Yang kedua tuh ada kekerasan seksual, ini yang paling parah. Seperti kita tahu kekerasan seksual ini kan sangat perilaku yang sangat buruk ya, karena ini menyangkut martabat perempuan. Nah, ini peristiwa ini sangat menyebabkan trauma, entah fisik atau mental, itu sangat kena dua-duanya. Yang menjadi titik balik penting dalam film dan struktur sosial ketimpangan ekonomi juga, migrasi legal dan posisi perempuan sebagai subordinat. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang titik paling utama dalam film ini, karena ini kan memang sesuai judul lah, sesuai deskripsi filmnya, ini memang sebuah penyiksaan dan eksploitasi terhadap perempuan. Nah, untuk selanjutnya kami akan masuk ke analisis dalam pandangan sosiologi seperti yang jadi syarat untuk review film ini ya. Jadi mau pakai teori sosiologi sudah kami dapatkan selama 1 semester ini. Mungkin langsung saja masuk ke teman saya. Jadi yang pertama ini kita mendapatkan teori patriarki atau dominasi gender dan marginalisasi perempuan. Melalui lensa teori patriarki seperti yang dikembangkan oleh Simone de Beauvoir dalam The Second Sex tahun 1949, film ini menunjukkan bahwa masyarakat patriarki menempatkan perempuan sebagai objek substansial. Di Pulau Rote, perempuan digambarkan sebagai pihak yang rentan karena keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Ini sebagai tokoh utama direkrut oleh seorang pria lokal yang menjadikan kesuksesan di luar negeri, namun sebenarnya menjerumuskan mereka ke dalam prostitusi. Ini mencerminkan patriarki sebagai sistem yang mempertahankan kesetaraan gender, di mana perempuan di posisi sebagai yang lain, the other, yang eksistensinya didefinisikan oleh laki-laki. Dalam konteks sosiologis, patriarki ini diperkuat oleh norma budaya lokal yang menekankan peran perempuan sebagai pengasuh keluarga, sehingga mereka mudah dieksploitasi. Film ini menyoroti bagaimana stigma sosial seperti tuduhan atau tidak suci terhadap korban pemburuk marginalisasi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa perempuan di daerah terpencil seperti Rote menjadi tempat empuk. Mereka kurang memiliki agensi untuk melawan struktur dominan yang dikendalikan oleh laki-laki dan sistem kapitalis global. Ya, seperti kan kita tahu juga patriarki ini kan sudah dari zaman dahulu ya, dimana laki-laki ini lebih dominan, itu benar, karena kan pemikiran seperti orang-orang di pelosok itu kan perempuan ini cuma mengurus hal-hal di rumah, yang bekerja tuh laki-laki. Jadi ya makanya perempuannya lebih mudah dieksploitasi karena mereka tuh bisa dibilang tidak berhak untuk melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki. Jadi mereka tuh hak mereka tuh ya cuma mengurus rumah, mengurus anak. Jadi yang menafkahi itu laki-laki. Jadi laki-laki biasanya itu seenaknya aja sama perempuan. Itu patriarki. Nah, kemudian untuk teori selanjutnya itu ada teori eksploitasi kapitalis, perdagangan manusia sebagai produk sistem ekonomi. Nah, dari perspektif teori Karl Marx, film ini menggambarkan perdagangan manusia sebagai ekstensi dan kapitalisme yang mengeksploitasi tenaga kerja manusia untuk keuntungan. Nah, perempuan dari Rote dijual ke sindikat prostitusi di Malaysia. Dan tadi kan pada awal kan dibilang kan mau kerja, padahal ini perdagangan manusia, menjual perempuan gitu kan. Nah, dimana tubuh mereka diperlakukan sebagai komoditas. Nah, reporter lokal bertindak sebagai perantara kapitalis kecil, nah yang mendapatkan untung dan rantai eksploitasi global. Ini menunjukkan bagaimana kapitalisme menciptakan hierarki kelas, di mana orang miskin dan dari daerah pinggiran dieksploitasi oleh elit ekonomi di pusat-pusat urban. Jadi kan ini kampung-kampung ini kan biasanya kan lebih, kalau bisa dibilang mindsetnya itu lebih mundur, bukan lebih mundur sih, kurang maju. Jadi ya
kalau dibilang mau kerja itu mau aja, yang penting ekonomi mereka tuh meningkat. Padahal sebenarnya mereka ini ada hal lain gitu, mau dijual gitu kan. Dia makanya orang lebih banyak mengambil masyarakat dari perkampungan. Kalau dari kota kan biasanya lebih maju, jadi lebih mapan, ekonomi juga lebih oke lah kalau dari kota. Nah, Karl Marx ini berpendapat juga kalau kapitalis alienasi ini pekerja dari hasil kerjanya, dan dalam film ini perempuan tersebut dialienasi dan identitas dan kebebasan mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan modern. Nah, kalau kita perbudakan zaman dahulu itu kan lebih ke kerja paksa gitu kan. Kalau perbudakan modernnya lebih itulah dieksploitasi. Nah, dengan ancaman kekerasan dan utang yang tak terbayar, analisis ini relevan dengan konteks Indonesia di mana hukum yang memadai, yang dimana globalisasi dan kesenjangan ekonomi mendorong migrasi paksa, namun tanpa perlindungan hukum yang memadai. Nah, film ini mengkritik bagaimana negara gagal melindungi warganya, memperkuat tesis Marx bahwa kapitalisme menghasilkan ketidakadilan struktural. Kita tahu juga hukum di Indonesia ini lebih berpihak ke yang elit-elitnya yang lebih banyak duit, sedangkan masyarakat yang ibaratnya menengah ke bawah nih hukumnya seperti tak berlaku. Maka yang cuma mencuri sebatang kayu ya bisa dipenjara sampai 5 tahun. Nah, itulah next selanjutnya Kak. Nah, yang terakhir ini ada teori interseksi patriarki dan kapitalisme dalam konflik sosial. Interseksi antara patriarki dan eksploitasi kapitalis menghasilkan konflik sosial yang kompleks. Perempuan tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi, tetapi juga secara gender dengan kekerasan seksual sebagai alat kontrol. Ini sejalan dengan teori feminisme interaksional dari Kimber Henshaw yang menekankan bagaimana ras, kelas, dan gender saling berpotongan. Di film ini perempuan dari Rote ini sebagai minoritas etnis dan ekonomi menjadi korban ganda, di mana patriarki lokal bertemu dengan kapitalisme global. Jadi seperti kita tahu kan tadi, patriarki saja sudah baratnya eksploitasi perempuan itu sangat parah, ditambah lagi digabung dengan kapitalisme tuh jadi sepertinya ini merupakan bisa dibilang perpaduan yang memang cukup apa ya, memang sangat-sangat telak sih. Jadi dimana dari dua teori itu sangat menggambarkan bagaimana situasi di film ini. Jadi ya kita berharap lah untuk kedepannya semoga tidak ada lagi kisah seperti ini ya, karena ini juga sangat merugikan, dimana banyak juga masyarakat kita yang dieksploitasi, terutama perempuan-perempuan, entah itu dikirim ke luar negeri untuk dijual, dijadikan kerja padahal dijual dan dibunuh atau segala macam. Ya, semoga lah tidak terus berlanjut sampai hari-hari ke depannya. Nah, baiklah, selanjutnya ini penutup ya, kesimpulannya. Jadi film Woman from Rhode Island ini yang dirilis pada tahun 2023 ini merupakan film yang kuat dalam mengungkap realitas sosial di Indonesia. Nah, dengan analisis sosiologis yang menunjukkan bagaimana patriarki dan eksploitasi kapitalis mempertahankan siklus ketidakadilan. Nah, meskipun narasinya gelap dan brutal, film ini berhasil membungkam empati dan kesadaran akan perlunya perubahan struktural. Nah, kami berdua merekomendasikan film ini untuk penonton yang tertarik dengan isu sosial, meskipun peringatan untuk konten dewasa. Secara keseluruhan ini bukan sekadar hiburan, melainkan panggilan untuk aksi melawan eksploitasi manusia. Ya, jadi setelah kami nonton trailer ya, karena kan ini kan film sudah 2023 kemarin kami mencari bajakan juga nggak dapat, tapi cuma nonton trailer dan mencari dari sumber-sumber yang sudah mereview sebelumnya. Mungkin
Kalau menurut pendapat kami ratingnya tuh 8,5/10 lah ya. Karena kan film ini juga mengangkat dari realitas sosial tuh sangat bagus sih, daripada film yang cuma sekedar fiksi tidak nyata gitu. Ini mengangkat dari realita gitu, jadi itu lebih berkesan lah. Jadi itu sekian dari review kami berdua ya. Jika ada salah kata dan kurang kata maupun tidak tepat, kami mohon maaf. Semoga review kami dapat menjadi sebuah acuan bagi kalian yang ingin nonton dan juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang sosiologi, karena ini juga banyak mengambil juga dari sosiologi dan juga realita sosial yang terdapat dalam film ini. Sekian dari kami berdua, kami ucapkan terima kasih.